Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana komputer zaman dahulu menyimpan dan mengakses sebuah data? Mari kita kembali ke masa lalu. Ke era di mana sebelum ada SSD dan penyimpanan cloud, ada sebuah sistem penyimpanan yang disebut sebagai Index Sequential Access Method, atau bisa kita singkat sebagai salah satu komponen utamanya yaitu Prime Data Area. Apa itu PDA? Sebelum itu, siapkan cemilan, cari tempat yang nyaman. Mari kita mulai. Oke, jadi apa sih Prime Data Area itu? Prime Data Area adalah berkas data utama yang menyimpan rekaman secara berurutan berdasarkan nilai kunci. Area ini dioptimalkan untuk akses cepat baik secara sekuensial maupun direct melalui indeks. Analogi simpelnya begini, bayangkan kamu memiliki perpustakaan yang di dalamnya ada ribuan buku. Untuk mencari buku yang ingin dibaca, kamu pun menyusunnya berdasarkan abjad. Nah, Prime Data Area inilah yang nantinya berfungsi sebagai rak utama perpustakaan, di mana semua data disimpan secara berurutan berdasarkan nilai dari kunci tertentu. Ini memungkinkan akses data secara cepat, baik secara berurutan maupun secara langsung. Mari kita beralih ke struktur fisik pada PDA. PDA memiliki 3 struktur utama. Yang pertama yaitu ada silinder sebagai komponen atau lapisan paling luar, kemudian ada track yang merupakan lingkaran di dalam setiap silinder, dan yang terakhir ada record atau rekaman yang merupakan potongan paling kecil dari data yang tersimpan pada setiap track. So, dengan seperti itu, bagaimana caranya sistem menemukan data? Pertanyaan yang bagus, mari kita bahas. PDA sendiri menggunakan 3 tingkat indeks untuk membantu menemukan data secara efisien. Yang pertama ada master index, menunjukkan ke silinder mana data kemungkinan berada. Kedua ada indeks silinder, yaitu menunjukkan ke track dalam silinder tersebut. Yang terakhir ada track index, yang berisi urutan rekaman dalam track tersebut. Misal kita ingin mencari data dengan kunci P125. Langkah pertama, gunakan master index. Master index sendiri berisi daftar kisaran kunci per silinder. Misal dalam contoh berikut, silinder 0 berada dalam kisaran 1 sampai 50. Silinder 1 P051 sampai P100 dan seterusnya. Karena sistem 125 ada di kisaran P101 sampai P150, maka sistem akan secara otomatis memilih silinder kedua. Langkah kedua, silinder index. Dalam silinder index berisi kisaran dari kunci tiap tracknya. Misal dalam contoh tadi kita memilih silinder kedua. Pada silinder kedua berisi track-track sebagai berikut. Karena P125 ada di kisaran P101 sampai 150, maka akan secara otomatis memilih track kedua. Langkah ketiga, track index. Dalam track 2 yang sudah dipilih tadi, sistem membaca satu persatu rekaman dari P121, P122, dan seterusnya sampai menemukan P125. Ini adalah pencarian terakhir di tingkat rekaman, karena indeks hanya sampai ke level track dan bukannya pada setiap rekaman. Nah, kenapa ini bisa efisien? Karena sistem tidak perlu baca semua rekaman satu persatu. Dengan struktur indeks, sistem bisa langsung melompat ke lokasi yang relevan. Cocok untuk database besar dengan banyak data karena menghemat sekali waktu akses. Bagaimana jika saya ingin menambah data baru? Ketika ada data baru, sistem akan mencari track yang masih mempunyai ruang yang kosong.
Jika ada ruang, data akan langsung disisipkan sesuai pada urutan. Data tetap disusun secara berurutan, bisa diurut berdasarkan abjad atau angka, tanpa harus menggeser semua data lainnya. Sekarang kamu tahu bagaimana data disimpan dan diakses di masa lalu dengan Prime Data Area. Teknologi terus berkembang, tetapi memahami dasar-dasarnya membantu kita menghargai kemajuan yang telah dicapai. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, sekarang bayangkan kamu sedang menyusun buku di rak. Tiba-tiba raknya penuh. Akan tetapi, kamu tetap ingin menambahkan buku tersebut. Harus taruh di mana dong? Oke, inilah saatnya kita kenalan dengan yang namanya Overflow Data Area. Apa itu Overflow Data Area? Overflow Data Area adalah tempat penyimpanan cadangan atau tambahan ketika tempat utama, yaitu Prime Data Area, sudah tidak cukup menampung data baru. Anggap saja seperti kamu menyimpan buku tambahan di lantai atau di rak cadangan. Tetapi kamu tetap memberikan catatan di rak utama bahwa ada data baru yang disimpan di tempat lain. Overflow Data Area adalah berkas terpisah dan tidak urut secara fisik dengan Prime Data Area. Setiap track di Prime Area mempunyai semacam pointer yang mengarah ke rekaman pertama yang meluber ke Overflow Area. Pointer ini menyimpan lokasi lengkap seperti silinder, track, dan nomor rekaman di Overflow Area. Bagaimana cara penyisipannya dan bagaimana pula implementasi pada sebuah kode program? Mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Razi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan implementasi kode dalam konteks Overflow Data Area. Kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus di mana jika kita ingin menyimpan sebuah data pada studi berikut, ini adalah data hewan berdasarkan namanya secara berurut ke dalam sebuah sistem penyimpanan sederhana. Jadi, untuk studi kasusnya sebagai berikut. Prime Data Area ini terdiri dari 2 track, maksimal 3 data per tracknya. Nah, jika track tersebut penuh, data akan masuk ke Overflow Area. Overflow Area menggunakan sistem linked list untuk merekam data tambahan. Untuk data yang nanti akan masuk, yaitu adalah sebagai berikut. Ada ant, bee, cat, dog, emu, fox, dan goat. Setiap data dimasukkan, ini harus berdasarkan urutan alfabet. Jadi nanti disort berdasarkan alfabet. A, B, C, dan seterusnya. Tapi Prime Data Area hanya mampu menampung 6 data, 2 track, dan 3 data. Ketika Prime Data Area ini penuh, sisa datanya akan diarahkan ke Overflow Area. Oke, untuk kodenya sebagai berikut. Kita buat dulu 2 kelas. Ini nantinya akan berperan sebagai record. Yaitu sebagai berikut, kita buat dulu sebuah konstruktor, yaitu dengan parameter key atau nanti isinya, dan next pointer untuk indeksnya. Kemudian pada kelas track, di mana nanti kelas track ini akan berbentuk sebuah linked list yang record tadi bisa dimasukkan ke dalam track gitu. Dan max size-nya tadi pada studi kasus ini max size-nya adalah 3. Jadi
maksimum tracknya hanyalah 3 begitu. Nah, tetap kita masukkan juga overflow pointernya gitu. Sama seperti yang record tadi, yang ini, karena sudah kita atur next pointer, maka nantinya akan begini. Jadi ketika record baru yang dibuat, maka nanti akan langsung masuk ke indeks selanjutnya. Misalkan kita sudah memiliki 2 data atau 2 record, nanti record yang selanjutnya masuk akan secara otomatis untuk masuk ke indeks nomor 3. Begitu. Jadi tidak menabrak data-data yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Karena sudah kita atur. Ketika data masuk, maka dia akan masuk ke indeks yang masih kosong, yang selanjutnya. Gitu. Oke, kemudian setelah kita membuat record dan track, maka kita buat juga sistem dari storage kita. Nah, pada sistem storage, tentu saja kita memiliki sebuah fungsi insert untuk nantinya menambahkan data pada frame data area yang kita buat gitu. Akan tetapi dicek apakah track pada frame data ini sudah penuh ataukah belum. Jika belum penuh, maka langsung saja data itu dimasukkan ke indeks terakhir pada data itu diisi begitu. Makanya tadi kita buat pointer. Oke, tetapi kalau misalnya si track pada frame data area ini sudah penuh, maka akan dimasukkan ke dalam indeks pertama pada overflow data area. Jadi sudah tidak termasuk ke dalam frame data area. Akan tetapi bakal ada info. Nih, data ini akan dimasukkan ke overflow data. Kalau buat yang ini, kalau yang dimasukkan bakalan ke frame data gitu. Selain kita punya fungsi insert, maka kita akan punya juga fungsi display. Jadi kita akan display nih data-data apa saja yang pada frame area dan apa saja pada overflow area. Oke, pada studi kasus kita memiliki ada 7 data. Ada N, B, Cat, Dog, Emu, and Fox, and God. Itu tuh ada 7 data. Sedangkan tadi kita maksimal itu hanya bisa input 6 data. Nah, maka apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. N, B, Cat akan masuk ke dalam track 0. Tadi sudah kita setting bahwa satu track itu hanya bisa menyimpan 3 data. Dan kemudian Dog, Emu, Fox akan masuk ke dalam track selanjutnya, yaitu track 1. Nah, tetapi God, karena tadi kita maksimal adalah 6, sedangkan data kita adalah 7, maka God ini akan diinsertkan ke overflow data. Dan dia akan mengisi pada indeks pertama, yaitu indeks 0. Maka nanti display sebagai berikut nih. Di frame data area ini ada N, B, Cat, kemudian di tag satunya ada Dog, Emu, Fox, dan overflow areanya ada God dengan indeks 0 begitu. Oke, sekian saja implementasi code dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada waktu, kita bisa ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.